Go, halo, selamat datang lagi di channel Mas Bor. Kali ini kita unboxing sesuatu, dan ini cocok untuk kalian yang sedang mengalami trouble atau sedang mencari tahu buat problematika tentang rambut. Nah, sebelum saya ke produknya, ini just intro dulu buat kalian yang masih bingung ya untuk perihal rambut nih ya. Saya kasih tahu ya. Kalian stop untuk membeli obat-obatan, membeli istilahnya selain obat, sampo, atau mungkin oil untuk menumbuhkan rambut ya. Saya sudah bersuara ini bertahun-tahun tapi memang tidak didengarkan dan mungkin tidak viral ya, atau mungkin tidak relate karena ini useless, ini semacam scam. Kalian tahu kan ya, sekarang yang sedang viral kan dokter kecantikan yang banyak overclaim dan istilahnya akuisisi brand juga, cuma modal main stiker doang karena dia reseller jatuhnya. Karena semuanya scam gitu loh guys. Kita tuh udah ibaratnya di dunia kesehatan ini macam dipermainkan. Konsumen tuh semuanya dipermainkan. Semua only bisnis, uang. Nah, kalian adalah market yang dibodoh-bodohi, guys. Jadi stop untuk membeli obat, oil, sampo yang menumbuhkan rambut Anda. Itu scam, itu bohong. Mau apa coba? Ya, mau produk apa? Semua sudah saya coba. Nah, kalau secara jurnal hanya 2 yang bisa menumbuhkan rambut. Dan itu memang real ya, dan itu saya buktikan dan itu real. Hanya minoxidil dan finasteride dan campuran biotin. It's okay, itu benar. Tapi itu harus dipakai secara berkala dan tiap hari guys. Kalian nggak boleh stop, kalian nggak boleh berhenti untuk memakai dan mengoleskan minoxidil. Nah, problematikanya di sini. Mau sampai kapan lu pakai minoxidil? Mau sampai kapan lu mengoleskan tiap hari dengan lengket-lengket dan bau-baunya itu yang khas? Mau sampai kapan? Apakah itu nggak ganggu kerjaan kau? Dan ketika tumbuh, itu real, saya juga mengalami sendiri, itu tumbuh. Tapi baby hair. Baby hair itu belum bisa kita kategorikan sebagai rambut, yang benar-benar rambut. Karena dalam periode tertentu, ya, atau dalam momen tertentu ketika kalian sudah tidak memakai minoxidil, baby hair tersebut rontok lagi guys. Jadi percuma. Lalu apa bang solusinya? Solusinya hanya 2. Tanam rambut, kalau enggak kalian pakai wig ya. Dan saya sudah beli wig juga. Nah, ini wig saya. Ya, ini cuma ala-ala aja. Sebenarnya saya punya wig yang lebih mahal lagi, cuma ini yang paling murah aja. Dan ini nggak saya pakai, ini cuma buat konten aja. Nah, solusinya cuma 2. Itu aja, kalau kalian mau. Ya, dan tanam rambut itu belum tentu berhasil. Nah, itu beratnya. Jadi, solusinya apa? Ya, bisa pakai rambut palsu. Nah, kalau obat-obatan yang lain gimana, Bang? Obat-obatan lain itu hanya untuk mengurangi kerontokan, merawat rambut supaya kebotakan itu terminimalisir. Nah, itu yang benar. Meminimalisir kebotakan, meminimalisir kerontokan. Nah, itu yang harus dipahami betul ya guys ya. Dan saya ingin ini bisa disosialisasikan. Saya ingin kalian tidak semena-mena untuk membeli barang lagi dan mengeluarkan uang beratus-ratus ribu sampai juta-jutaan yang sifatnya useless. Kalau PRP gimana bang? PRP bisa, tapi kalian harus rutin. Saya sudah pernah PRP 1-2 kali, lupa saya, 2 kali. Dan itu memang mempengaruhi. Tapi kalian harus rutin. Kalian mau bayar 400-600 ribu secara rutin. Nah, keuangan orang tuh beda-beda. Dan tidak bisa kita paksa, kita rutinkan untuk estimasi uang segitu terus gitu loh. Dan ini harus kita sosialisasikan, kita berhentikan supaya
kalian tidak hanya jadi budak pengusaha dan memperkaya diri dan menumbalkan kalian sebagai konsumen. Nah, ini saya tidak suka. Ya. Tolong ini dipahami betul-betul ya. Nah, sekarang kita masuk ke produknya. Oke, ini tidak endorse. Ini memang saya real beli sendiri karena saya sudah mengulik beberapa kejadian dari diri saya. Jadi, sebetulnya problematika dari rambut itu kita harus menganalisa sendiri, mengevaluasi sendiri. Apa sih kekurangan saya? Tipe macam apa rambut saya? Tipe macam apa kulit kepala saya? Nah, sampo itu kan biasanya ada dibedakan tuh, ada yang SLS dan non SLS. Nah, kebetulan kalian harus menganalisa sendiri. Nah, sebagai contoh adalah saya. Saya adalah tipe rambut dan kepala rambut yang sifatnya mudah sekali berminyak. Dan ketika saya memakai sampo SLS, ya, dampaknya adalah rambutnya terlalu kering, lalu berdampak pada pengikisan kulit rambut. Semacam ketombe gitulah. Artinya, rambut saya itu kulitnya sensitif. Jadi tidak bisa untuk dipakai SLS. Jadi, saya memutuskan untuk membeli non-SLS. Nah, non-SLS ini banyak banget ya, nggak cuma produk ini. Ya, kalian bisa temukan lagi, kalau umpamanya kalian tidak cocok dengan brand ini, kalian bisa temukan dengan brand-brand lain. Dan itu banyak kok. Ya, apalagi zaman sekarang tuh banyak kok. Nah, kalau ambil contoh yang ini, Makarizo ini. Nah, ini sudah saya coba tadi buat sampo, it's okay. Yang penting adalah dia non-SLS, jadi cocok untuk rambut saya. Wanginya tidak terlalu menyengat, artinya ini bisa saya pakai untuk tiap hari. Dan untuk daily rutin sampo, ini juga recommended untuk kulit kepala saya. Dan jangan lupa, kalian juga wajib untuk membeli conditioner. Bagaimanapun ya, yang namanya conditioner, kan kalian bisa pakai conditioner apapun, tapi conditioner ini adalah hal yang simple tapi penting. Kenapa? Karena setelah kalian bersampo atau memakai sampo keramas, kalian tuh wajib untuk mengoleskan conditioner. Sifatnya apa? Untuk menutrisi rambut kalian biar tidak terlalu kering, yang mengakibatkan rambut cepat rontok atau rambut cepat patah. Ya, dan itu membuat seperti penipisan rambut ketika rambut kita banyak patah atau rontok. Gitu, guys. Dan inilah kombinasi yang tepat, ya. Jadi carilah yang sifatnya medium herbal gitu ya. Memang ini kalau secara kandungan ya biasa aja ya, karena dia ekstrak green tea, vitamin dan lain-lain. Ya, yang penting kalau yang saya butuhkan lah intinya non SLS aja sih, itu udah cukup. Selain itu ada vitamin apa, vitamin ya itu cuma pemanis aja. It's okay. Ini udah cukup. Ya. Karena sebetulnya kita itu tidak perlu yang macem-macem. Tuhan itu udah menciptakan kita orang paling sempurna atau makhluk paling sempurna. Kita itu sudah diciptakan sempurna. Jadi, kita sebenarnya tidak perlu yang aneh-aneh. Gitu ya. Kita hanya cukup untuk merawat diri kita. Itulah quote-nya ya. Nah, cara merawatnya gimana? Ya membersihkan sewajarnya. Terlalu bersih juga tidak baik ya. Yang penting bersih dan terawat. Itu poinnya ya. Dan ini saya rasa sudah cukup untuk dan sudah mumpuni untuk tipe kulit rambut saya. Begitu yes. Tapi SLS perlu nggak? SLS juga perlu. Misalkan nanti ada momen ketika kalian itu beraktivitas terlalu berat. Sampai mungkin ada rambutnya terlalu kotor, ada tanahnya, ada lumpurnya. Maka non-SLS ini mungkin kurang ngefek untuk pembersihan kulit kepala. Jadi, mungkin saya baru pakai yang SLS itu. Kalau rambut saya terlalu kotor, baru saya barengin dengan conditioner. Seperti itu. Oke guys, itulah masukan dari saya. Semoga ini didengarkan dan disosialisasikan sebanyak mungkin supaya kita tidak hanya menjadi konsumen yang tolol dan kita menjadi konsumen yang lebih cerdas dan tidak dipermainkan lagi sama pengusaha. Ya, yang tajir mereka, ya. Mereka tajir dan mereka sombong. Padahal mereka itu nyari uang ya dari konsumen-konsumen seperti kita, golongan menengah ke bawah. Ya. So, kalian harus lebih cerdas lagi untuk membelanjakan uang-uang kalian.
Mengingat ini 2025, pajak naik 12%. Salam Mas Bur, subscribe.